Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Ini adalah 25 soal manajerial untuk P3K semua formasi yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi silahkan disimak sampai selesai. Soal nomor 1, Anda adalah seorang ASN P3K yang baru saja diangkat dan ditempatkan di instansi yang jauh dari rumah Anda. Setelah beberapa bulan bekerja, muncul suatu permasalahan dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya. Maka sikap saya adalah A. Membiarkan masalah tetap berlangsung, B. Melihat kondisi apakah saya sumber permasalahannya, C. Mencermati dulu permasalahan tersebut, D. Saya akan bertanggung jawab. Jawabannya adalah yang D, karena di soal dikatakan bahwa permasalahan tersebut terkait dengan kewajiban saya. Jadi yang paling tepat adalah D. Nomor 2, kerja keras dan cermat sebagai seorang ASN merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal ini, maka saya senang A. Bekerja keras dengan standar hasil yang tinggi, B. Bekerja dengan menumbuhkan kreativitas baru, C. Pekerjaan yang menantang, D. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa A? Karena kan di soal ada kata kerja keras dan juga cermat, sehingga yang paling relevan adalah yang A, bekerja keras dengan standar hasil yang tinggi. Ya, jadi jawabannya A. Nomor 3, Karang Taruna di lingkungan saya menunjuk saya sebagai seorang koordinator untuk merancang kegiatan yang mengakrabkan semua pemuda yang ada di wilayah tersebut. Saya diminta terlebih dahulu membuat proposal. Yang menjadi pertimbangan saya adalah A. Bagi saya kegiatan harus diikuti semua orang, B. Saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu, kegiatan apa yang dibutuhkan, C. Saya akan mengerjakan bersama teman-teman, D. Saya akan merancang kegiatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Tentu saja jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu melakukan studi lapangan terlebih dahulu sebelum membuat proposal kegiatan. Nomor 4, saya mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan dan menyiapkan sebuah program kerja. Namun ternyata ditentang oleh salah satu rekan saya. Menurut saya menyikapi hal seperti ini adalah A. Perbedaan cara pandang adalah hal yang biasa, B. Pendapatnya bisa saya sesuaikan dengan rencana semula, C. Perlu adanya pertemuan kembali dengannya, D. Perbedaan cara pandang bisa memperkaya rencana yang akan dibuat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi kita harus menerima pendapat orang lain dan menyesuaikannya dengan rencana semula. Nomor 5, Anda adalah seorang ASN yang sudah lama bekerja. Jika ada ASN baru yang ditempatkan di kantor Anda, maka yang akan saya lakukan adalah titik-titik. A. Saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. B. Saya meminta ia memperkenalkan diri kepada semua orang karena ia orang baru. C. Saya hanya menunggu ia memperkenalkan diri. D. Saya tidak melakukan apapun karena itu bukan urusan saya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena kita sebagai orang lama di sebuah kantor tentunya harus menyambut orang baru dengan baik, yaitu memperkenalkan diri kita dan juga teman-teman kita, seperti itu ya. Nomor 6, seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah dibentuk. Bagaimanakah pendapat Anda tentang hal ini? A. Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijakan yang diambil. B. Kepercayaan dari pimpinan harus dijunjung tinggi dan dihargai serta diikuti. C. Kelompok perlu diajak menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan. D. Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara stafnya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa B? Kan di soal dikatakan bahwa kita dipercaya oleh pimpinan. Nah, kita harus memilih jawaban yang menunjukkan kepatuhan, yaitu kepercayaan dari pimpinan harus dijunjung tinggi dan dihargai serta diikuti. Jadi jawabannya B. Nomor 7, saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum saya tekuni selama ini. Hal yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Berpikir untuk bernegosiasi dengan pimpinan agar bisa pindah ke tempat lain. C. Merasa bingung dengan pekerjaan apa yang akan saya lakukan di tempat kerja baru. D. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Jawabannya tentu saja adalah yang D, karena memperlihatkan kita supaya bisa beradaptasi di tempat baru dengan baik.
8. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan, maka tindakan saya adalah A. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan keperluan keluarga sebab gaji kantor kecil. B. Terkadang saja melakukan hal seperti itu. C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. D. Tidak ingin dan tidak akan melakukannya sama sekali. Tentu saja jawabannya adalah yang D. 9. Seandainya Anda mendapat kepercayaan dari pimpinan menjadi pimpinan tim kerja dengan batas waktu yang sangat singkat, sedangkan anggota tim kerja Anda memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang mereka emban, maka sikap saya adalah titik-titik. A. Mengerjakan semua tugas sendiri agar cepat selesai. B. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. C. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota tim untuk menyelesaikannya. D. Menasehati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Tentu saja jawabannya adalah yang C, yaitu membagikan tugas secara adil serta memotivasinya. 10. Ketika Anda dihadapkan dengan rekan kantor yang tidak komunikatif, egois, sombong, dan ketika bicara sering menyakiti orang lain, maka sikap saya akan A. Memberitahunya cara berbicara yang tepat, B. Berbicara seperti dia, C. Berbicara seperlunya saja karena bukan urusan saya, D. Menghindari orang seperti itu. Tentu saja jawabannya adalah yang A, yaitu memberitahunya. 11. Ketika bekerja dalam sebuah tim, saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka saya akan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut, B. Mencari penyebar isu dan melawannya, C. Menjelaskan keadaan yang sebenarnya, D. Berbicara kepada sahabat dekat. Jawabannya C ya. Jadi menjelaskan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan klarifikasi. 12. Dalam sebuah proyek, tim kami menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang disediakan dan hasil pekerjaan yang maksimal. Karena menurut saya titik-titik, A. Hal itu adalah hal yang biasa karena pekerjaan kami kerjakan bersama-sama. B. Sebenarnya kami tidak perlu tergesa-gesa menyelesaikan tugas tersebut karena waktunya longgar. C. Suatu pekerjaan yang bisa selesai sebelum waktunya akan memberikan kepuasan tersendiri. D. Menurut kami waktu bukan masalah, yang penting pekerjaan telah selesai. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kenapa? Karena kan di soal di situ ada proyek tim. Nah berarti cari jawaban yang mencerminkan kita bekerja sama, yaitu yang A. 13. Suatu hari Anda mengetahui bahwa atasan Anda ternyata melakukan rekayasa laporan keuangan kantor yang mengakibatkan kerugian. Nah menurut kita apa? A. Menurut saya hal tersebut adalah kecurangan, tapi hanya berani berbicara di dalam hati saja. B. Hal tersebut sudah lumrah terjadi di instansi apapun di negara ini. C. Berbicara dan mengingatkan bahwa hal yang dilakukan tersebut berbahaya. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Ya, yang bisa kita lakukan tentu saja adalah yang C. Ngobrol, berbicara, serta mengingatkan. 14. Menurut saya setelah 10 tahun saya bekerja sebagai seorang ASN P3K, saya akan menjadi titik-titik. A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. B. Masih menjadi ASN P3K yang sama seperti pertama kali diangkat. C. Tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. D. Saya akan mutasi ke kantor yang lebih dekat dengan tempat tinggal saya. Nah jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena sebagai seorang ASN kita harus memperlihatkan ya kemajuan karir kita atau jenjang karir. 15. Ketika saya sedang mengerjakan soal CAT P3K 2024, waktu yang disediakan tinggal 5 menit lagi padahal ada beberapa soal yang belum saya kerjakan. Maka sikap saya adalah A. Berusaha menutupi kecemasan saya, B. Memikirkan apa yang saya rasakan, C. Merasa gelisah karena takut tidak selesai, D. Tetap tenang dan mengerjakan soal yang tersisa sampai waktu habis. Jawaban yang tepat adalah D. 16. Karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk sekat Anda. Sikap Anda adalah A. Seharusnya tak perlu ada karyawan baru karena hanya mempersempit ruang sekat yang sudah ada. B. Apa mau dikata, saya harus menerima kondisi ini. C. Saya menerima perubahan ini. D. Saya mengajak rekan lain untuk protes dan berdemo kepada atasan.
Jawabannya adalah yang C ya, menerima perubahan ini karena ini adalah kebijakan dari kantor gitu. Kita harus menerimanya. 17. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. B. Saya berkonsultasi pada rekan sejawat dulu. C. Saya menolaknya dengan mantap. D. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Nah, karena kan obatnya bahaya, otomatis jawabannya yang C. Menolaknya dengan mantap. 18. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota panitia, saya A. mengambil bagian ketika situasi memaksa. B. Lebih baik mendengarkan saja. C. Mengambil bagian dalam setiap topik kegiatan. D. Mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Jawabannya tentu saja adalah yang D. Untuk soal nomor 19 sampai dengan 25 silahkan dijawab dan tulis jawaban kamu di kolom komentar. Yang jawab saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.